Shalom saudaraku dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu bagi kami. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita akan membaca di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, keberhasilan dan keberuntungan merupakan impian dan harapan semua manusia sejak dunia ini dijadikan. Keberhasilan dan keberuntungan adalah hasil dari suatu proses yang panjang, bukan instan tetapi memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dengan kata lain, ada harga yang harus dibayar untuk mewujudkannya, sebagaimana tertulis dalam Yosua 1:7-8. Tuhan sejak semula menghendaki umat ciptaannya mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung. Tetapi iblis datang merusak rancangan Tuhan yang indah bagi manusia. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan jika ia gagal menghadapi tipu muslihat iblis. Master plan Tuhan jelas bagi manusia, yaitu keberhasilan, keberuntungan, kedamaian, dan kemenangan. Tuhan memiliki rancangan hidup berkemenangan bagi umatnya. Dia sendiri berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas bahwa Tuhan tidak merancangkan yang jahat terhadap anak-anaknya. Sebaliknya, merancangkan kemenangan yang gilang gemilang bagi setiap kita, sehingga kita pun mengalami kehidupan yang senantiasa berhasil dan beruntung. Saudaraku, ada perbedaan antara keberhasilan dan keberuntungan itu. Keberhasilan adalah sesuatu yang diraih melalui ketekunan, kerja keras, dan perjuangan. Keberhasilan itu tidak seperti durian yang jatuh dari pohon atau dapat dicapai dalam semalam saja, namun selalu ada harga yang harus dibayar. Sedangkan keberuntungan adalah sebuah pencapaian yang diraih oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Ayat Nats di atas menegaskan bahwa perjalanan hidup orang percaya itu dirancang Tuhan untuk mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam kenyataannya, belum semua orang Kristen mengalami dan merasakan hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan. Maka kepada Yosua, Tuhan memberikan petunjuknya saudara. Yang pertama adalah kita harus kuat dan meneguhkan hati. Bahkan perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu disampaikan sebanyak 2 kali. Berarti ini sangat penting karena seringkali kita mudah down dan putus asa ketika mengalami permasalahan sedikit saja. Lalu berkata, "Aku sudah tidak kuat lagi, rasa-rasanya ingin mati saja." Yang kedua saudara, kita harus merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Artinya, dalam keadaan apapun, kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudaraku, Yosua mengalami keberhasilan dan keberuntungan dalam hidupnya
dapat masuk dan menikmati kehidupan di tanah Kanaan karena melakukan segala kehendak Tuhan. Mari saudara, kita tetap meneguhkan hati kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Jangan mudah menyerah dan berputus asa. Serta mari kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan setiap saat dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa tetap teguh di dalam Engkau serta hidup dalam firman-Mu setiap hari. Sehingga hidup kami senantiasa berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami, semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, dilema, perasaan bersalah, kesepian, dan yang lainnya. Mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan memulihkan hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu apapun ya Tuhan. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan di daerah-daerah lainnya. Mari Tuhan berikan pertolongan-Mu dan kekuatan dan penghiburan Tuhan nyata bagi mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari, saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.